Baik, saya mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa di kelas perpajakan di hari Jumat ini ya, pertemuan pertama. Baik, di mata kuliah perpajakan ini nanti saya Mira Andriana dari dosen Ungaran, kemudian di cabang ada Pak Iwan, Pak Miftah, dan Bu Pemilia. Baik, sebelum masuk di materi, nah ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk kontrak perkuliahan perpajakan ya. Jadi ini rule yang harus teman-teman ikutin ya di mata kuliah perpajakan selama 1 semester ke depan. Baik, kita masuk pada capaian pembelajaran. Nah ini jadi untuk capaian pembelajaran di mata kuliah perpajakan ya, yang pertama diharapkan nanti teman-teman semua setelah mengikuti mata kuliah perpajakan ini mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dalam perpajakan ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan perpajakan untuk WP badan dan WPOP ya, baik untuk badan ya atau perusahaan dan untuk orang pribadi. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN dan PPNBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ini ya, jadi harapannya nanti setelah teman-teman mengikuti perkuliahan selama 1 semester ya mampu memahami tentang PPH ya dan PPNBM, baik dari perhitungan maupun pelaporannya. Nah kemudian ini materi pembelajaran yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan ya. Yang pertama di minggu ini ya, hari Jumat ini kita akan mempelajari mengenai dasar perpajakan. Selanjutnya di minggu berikutnya atau kedua kita mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian di minggu ketiga pajak penghasilan umum, minggu keempat pengurangan pajak dan penghasilan kena pajak. Di minggu kelima kita mempelajari pajak penghasilan final. Di minggu keenam PPH pasal 21, minggu ketujuh masih PPH 21. Dan di minggu ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Ya, nah, untuk UTS ya, materi yang diujikan dalam ujian tengah semester itu adalah materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Nah kemudian nanti after meet kita ketemu di minggu ke-9, kita akan mempelajari PPH 22, PPH 23, kemudian minggu 11 PPH 24, 25, 26, minggu 12 PPN, 13 masih PPN, kemudian 14 rekonsiliasi fiskal, dan minggu ke-15 kita belajar mengenai pajak kini dan pajak tangguhan. Nah kemudian di minggu ke-16 ya teman-teman akan melaksanakan UAS ya, ini harusnya salah ketik, ujian akhir semester. Nah untuk materi ujian akhir semester itu adalah materi pertemuan 9 sampai dengan 15 ya, atau PPH 22 sampai dengan pajak kini dan pajak tangguhan. Nah ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah selanjutnya untuk referensi ya yang teman-teman bisa pakai, ini ada bukunya Siti Resmi perpajakan ya, teori dan kasus, terbitan Salemba 4. Ada buku Eka Satria Wibawa, dasar-dasar perpajakan, dan teman-teman juga bisa cari informasi terkait dengan materi perpajakan di website pajak ya. Semua tentang ketentuan perpajakan ada sebenarnya di web tersebut ya. Nah teman-teman juga bisa cari atau menggunakan buku lain ya yang berkaitan dengan materi-materi perpajakan, tuh bisa digunakan. Nah kemudian terkait dengan penilaian
Jadi ini ada komponen nilai, nanti ada tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ya, jadi nanti untuk nilai akhir teman-teman ya itu merupakan akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Ya, jadi saya harapkan teman-teman dalam mengerjakan tugas UTS maupun UAS bisa maksimal ya, atau bisa mengerjakan sebaik mungkin sehingga nanti hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan ya. Kan hasil akhir yang diharapkan. Nah, semoga bisa tercapai nantinya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan presensi kehadiran ya di Siakat. Nah, itu minimal 50%. Ya, jadi untuk teman-teman saya harap jangan lupa ya, atau jangan terlewat untuk presensi di Siakat, karena ketika presensi teman-teman kurang dari 50% itu otomatis tercatatnya R ya, atau teman-teman harus mengulang atau remedi. Nah, itu sayang ya. Jadi silahkan mengisi presensi tepat waktu gitu ya, jangan sampai terlewat. Oke, nah mungkin ini untuk rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan ya. Saya harap teman-teman semangat untuk mengikuti perkuliahan di semester ini dan nanti di akhir bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya. Baik, kita masuk pada materi di pertemuan pertama ya, atau pertemuan 1. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar perpajakan. Nah, tujuan pembelajaran kita ya di minggu ini, nanti teman-teman diharapkan setelah mengikuti perkuliahan di hari ini ya, ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama definisi, ciri dan fungsi pajak, kemudian kedudukan hukum pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, timbulnya hutang pajak, berakhirnya hutang pajak, dan tarif pajak. Nah, ini adalah sub pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Baik, kita masuk pada definisi pajak. Nah, mungkin kalau istilah pajak teman-teman sudah familiar ya, bahkan di beberapa teman-teman mungkin yang sudah bekerja sudah menunaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Oke. Baik, nah ini ada definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, di sini dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak ini adalah kontribusi ya yang diserahkan oleh masyarakat ya, atau oleh wajib pajak sebutannya ya. Nah, ini sifatnya memaksa ya, atas dasar apa? Undang-undang. Nah, kemudian kontribusi yang diberikan ke negara ini tidak mendapatkan kontraprestasi langsung atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kan nggak pernah ya teman-teman ketika bayar pajak gitu kemudian dapat apa gitu kan, nggak ya. Nah, jadi untuk kompensasinya atau imbalannya itu tidak diperoleh secara langsung dan digunakan keperluannya dan digunakan untuk keperluan negara ya, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tujuannya baik ya, untuk memakmurkan rakyat atau memakmurkan masyarakat. Nah, kemudian kita masuk pada ciri pajak. Nah, ini ciri-cirinya diambil dari definisi ya. Yang pertama, ciri pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Nah, jadi untuk pajak-pajak yang dipungut ya terhadap wajib pajak itu ada ketentuannya atau ada undang-undang yang mendasari. Kemudian yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Nah, itu ya, jadi teman-teman ketika bayar pajak itu nggak dapat hadiah gitu kan, atau nggak dapat apa gitu. Jadi imbalannya atau kontraprestasinya itu secara tidak langsung. Dalam bentuk apa? Fasilitas yang kita peroleh dari negara.
Nah, kemudian pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini jadi untuk pajak itu pemungutnya ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Nah, jadi untuk pajak ya yang dipungut dari masyarakat atau dari wajib pajak ini digunakan untuk belanja pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi pajak. Nah, jadi di sini ada dua fungsi pajak ya. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Nah, di sini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Ya, jadi fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter, di mana pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah, ya, salah satu pemasukan pemerintah ya untuk apa? Untuk pengeluaran atau belanja pemerintah. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulator ya atau pengatur. Nah, di sini pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Nah, contohnya pajak sebagai pengatur apa? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Nah, jadi barang-barang mewah yang diimpor dari luar negeri atau barang-barang branded itu dikenakan pajak yang tinggi. Itu ada tujuannya. Kenapa dikenakan pajak yang tinggi? Ya, tujuannya adalah untuk menekan pembelian barang-barang mewah dan meningkatkan penjualan produk-produk dalam negeri. Ya. Kemudian yang kedua ada tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Nah, ini ya, jadi semakin tinggi penghasilan itu pajaknya juga akan semakin besar. Kemudian tarif pajak ekspor sebesar 0%. Nah, ini juga ada tujuannya kenapa pemerintah menentukan ini ya. Jadi untuk meningkatkan minat ekspor ya atau untuk meningkatkan ekspor bagi pengusaha-pengusaha dalam negeri. Kemudian ada pembebasan PPh atas SHU koperasi. Nah, ini beberapa contoh fungsi pajak sebagai regulator atau pengatur. Nah, selanjutnya kita masuk pada kedudukan hukum pajak. Nah, hukum pajak merupakan hukum publik, bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya dan termasuk ke dalam hukum administratif. Ya, jadi pajak ini termasuk ke dalam hukum publik ya. Kemudian yang kedua, hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan, dan perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, hak waris, perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana jika terkait dengan sanksi-sanksi yang bersifat khusus dalam ketentuan perpajakan. Nah, jadi selain tadi ya pajak ketentuan hukumnya adalah hukum publik ya, pajak juga ketentuannya hukum yang digunakan adalah hukum perdata karena berkaitan dengan tadi ya kekayaan, pendapatan, waris gitu. Nah, bisa juga kedudukan pajak itu di hukum pidana jika berkaitan dengan sanksi-sanksi ya atau penyalahgunaan. Nah, itu masuk ke dalam hukum pidana. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori yang mendukung pemungutan pajak. Nah, ini ada beberapa teori ya yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Kecil-kecil nih tulisannya ya, mungkin nanti teman-teman bisa baca kembali di PowerPoint-nya. Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi ya untuk melindungi orang dan kepentingannya. Diperlukan pembayaran premi dalam hubungan negara dengan rakyatnya. Nah, pajak inilah yang dianggap sebagai premi. Jadi teori yang pertama adalah teori asuransi ya teman-teman. Kalau ikut asuransi kan untuk melindungi diri teman-teman kan. Nah, kemudian ada yang harus dibayarkan yaitu premi. Nah, konsepnya sama dengan pajak ya, negara melindungi kita
ya. Nah, itu juga butuh premi ya, atau ada yang harus disetorkan sebagai premi. Nah, kalau di konsepnya negara ini berarti dalam bentuk pajak. Tuh ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang ya. Semakin besar kepentingan terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Kemudian teori gaya pikul. Nah, beban pikul untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan kekayaan yang dimiliki seseorang, dan unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Ya, jadi pemungutan pajak itu ada teori yang mendukung, yaitu teori daya pikul. Jadi beban pajak yang dikenakan terhadap WP itu tergantung kemampuan si WP ya. Contohnya misalnya si WP memiliki pendapatan lebih besar ya, otomatis pajaknya juga lebih tinggi ya. Atau si WP punya harta lebih banyak ya, maka pajaknya juga akan lebih tinggi. Nah, kalau unsur subjektif itu terkait misalnya dengan PPh. Ya, dalam pengenaan PPh ya itu ada ketentuannya dengan memperhatikan kondisi si WP. Misalnya WP ini sudah menikah belum? WP ini punya tanggungan tidak? Itu kan diperhitungkan. Nah, itu ya, jadi tergantung pada kemampuan wajib pajak atau masyarakat. Kemudian ada teori bakti. Teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Setiap orang menyadari bahwa menjadi kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Ya, jadi ini mau nggak mau memang harus ya kalau berdasarkan teori bakti. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pajak. Nah, yang pertama menurut golongan. Nah, jika diklasifikasikan berdasarkan golongan, ini pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain atau pihak lain. Nah, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Nah, untuk menentukan apakah pajak masuk ke dalam kategori langsung atau tidak langsung bisa dilihat dari unsur penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul pajak. Ya, kalau misalnya penanggung jawab pajak, kemudian penanggung pajak, pemikul pajak itu orang yang sama atau pihak yang sama atau WP yang sama, maka pajak tersebut masuk ke dalam kategori pajak langsung. Ya, tapi kalau dari ketiga unsur ini ada salah satu yang tidak lengkap ya atau tidak dilakukan, nah maka pajak tersebut masuk ke dalam kategori pajak tidak langsung. Contohnya apa? Pajak langsung PPh. Ya, atau pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini penanggung jawabnya si WP, penanggung pajaknya si WP, pemikul pajaknya si WP. Ya, jadi nggak bisa dialihkan ke orang lain atau pihak lain. Nah, kalau pajak tidak langsung contohnya apa? Contohnya PPN. Ya, PPN itu penanggung pajaknya bisa pihak lain ya, atau pembeli atau konsumen akhir. Tapi nanti yang bertanggung jawab untuk melaporkan, kemudian menyetorkan adalah pihak penjual. Nah, maka si PPN ini masuk ke dalam kategori pajak tidak langsung. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis pajak menurut sifat. Ya, kalau tadi menurut golongan, sekarang menurut sifat. Nah, ini ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, kalau pajak subjektif ini pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Nah, di sini contohkan PPh. Pengenaannya melihat keadaan pribadi wajib pajak, ya, status perkawinan dan tanggungan anak. Yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya besarnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk pajak subjektif lihat nih kondisi si WP. Ya, di sini dicontohkan PPh. Jadi kalau
perhitungan pajak penghasilan ya itu tidak dihitung langsung dari penghasilan bruto teman-teman atau penghasilan kotor teman-teman. Ya teman-teman dapatnya berapa langsung dipotong pajak, itu enggak. Tapi lihat dulu kondisi teman-teman. Teman-teman sudah nikah belum? Punya anak belum? Anaknya berapa? Nah, itu diperhitungkan. Ya, jadi penghasilan yang diperoleh oleh teman-teman dikurangin tanggungannya itu tadi ya untuk potongan pajaknya. Nah, baru ketemu yang namanya penghasilan bersih gitu ya, atau PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak ini nantinya yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak gitu. Nah, selanjutnya ada pajak objektif. Nah, pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajak, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajaknya. Contoh PPN, PPNBM, PBB. Nah, ini yang dilihat objeknya. Jadi tanpa memperhatikan yang beli siapa, yang beli punya anak enggak, yang beli udah nikah enggak. Nah, itu enggak memperhatikan itu ya. Jadi teman-teman mau beli baju dengan harga 100.000 sampai 1 juta, ya yang dihitung berdasarkan baju yang dibeli gitu kan. Ya, jadi yang dilihat adalah objek pajaknya. Kemudian kita masuk jenis pajak menurut lembaga pemungut. Nah, ini ada pajak negara atau pajak pusat. Ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ya, ini contohnya ada PPN, PPH, dan PPNBM. Nah, ini ketika teman-teman misalnya menyetorkan PPN atau PPH atau PPNBM ketika membeli barang mewah, nah ini pajaknya masuk ke pemerintah pusat. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 ataupun daerah tingkat 2. Ya, daerah tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 itu kota kabupaten. Nah, untuk membiayai rumah tangga masing-masing tingkat ini tadi ya. Contohnya apa? Untuk Dati 1 itu ada pajak kendaraan motor dan pajak kendaraan di atas air. Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kemudian untuk Dati 2 ya atau kota kabupaten ini ada pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran. Ya, jadi ketika teman-teman misalnya makan nih di tempat makan ya atau di restoran, nah ini pajaknya masuk ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Tapi ketika teman-teman misalnya bayar pajak motor, nah itu masuknya ke pemerintah provinsi. Nah, jadi pajak itu alokasinya masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk pada tata cara pemungutan pajak. Nah, yang pertama terkait dengan stelsel pajak. Nah, untuk stelsel pajak ini ada 3 jenis. Ya, ini pemungutan pajak ya, tapi terkait dengan stelsel pajaknya ada stelsel anggapan ya atau fiktif, ada stelsel nyata, ada stelsel campuran. Nah, untuk stelsel nyata ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Ya, untuk PPH maka objeknya adalah penghasilan. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan dari stelsel nyata adalah WP akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun. Sementara pada waktu itu belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. Semua WP akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar secara makro akan terpengaruh. Nah, ini untuk stelsel nyata itu perhitungan pajaknya ya atau pengenaan pajaknya itu berdasarkan objek pajak yang sesungguhnya. Jadi dilihat nih berapa penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak atau 1 tahun masa pajak ya, dilihat nih di akhir berapa pendapatan yang diperoleh. Nah, baru pendapatan yang diperoleh ini sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetorkan. Nah, kelemahannya apa nih? Kadang kalau menggunakan stelsel nyata ini jadi kerasa berat di akhir untuk WP karena apakah langsung segitu banyak yang harus dibayar di akhir. Ini kadang tidak tersedia kas untuk membayar pajak tersebut. Nah, kemudian ada stelsel anggapan atau fiktif.
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak sebesar keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak tidak akurat. Nah, contohnya untuk stelsel anggapan ini, jadi dalam menentukan PPh 25, jadi pajak itu bisa dicicil. Ya, kalau untuk badan itu ada namanya PPh pasal 25, itu cicilan pajak ya, yang bisa dibayarkan tiap bulannya. Nah, untuk menentukan berapa sih yang harus dibayar tiap bulan, ini menggunakan stelsel anggapan ya, atau menggunakan perkiraan. Nah, dasar perkiraannya apa? Dasar perkiraannya adalah PPh di tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya nih CVA mau nyicil pajak atau mau bayar PPh 25 tiap bulannya piro ya. Nah, itu dasarnya adalah pajak di tahun sebelumnya atau pajak di tahun 2024. Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajak atau nyicil pajak. Nah, kemudian nanti ya kekurangannya dari stelsel anggapan ini adalah pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan atau penentuan pajaknya tidak akurat. Nah, kemudian ada namanya stelsel campuran. Nah, stelsel campuran ini pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak ditentukan menggunakan stelsel anggapan, kemudian di akhir tahun menggunakan stelsel nyata. Jika besarnya pajak yang sesungguhnya lebih besar dari pajak yang menurut anggapan, WP harus membayar kekurangan tersebut. Jika sebaliknya kelebihan tersebut bisa diminta kembali ya, atau restitusi atau dikompensasikan di tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Nah, jadi stelsel campuran ini kombinasi antara stelsel fiktif ya dengan stelsel real atau stelsel nyata. Nah, contoh lagi yang pasal 25 tadi. Ya, untuk mengetahui berapa angsuran pajaknya yang bisa dibayarkan tiap bulan, kita kan menggunakan stelsel anggapan atau perkiraan dari tahun sebelumnya. Nah, nanti di akhir tahun atau Desember 2025 itu harus dihitung berapa sesungguhnya pajak yang harus dibayar. Nanti kan ketika akhir tahun sudah kelihatan nih, oh pendapatan selama tahun 2025 berapa, ya penghasilannya berapa. Nah, sehingga pajak yang harus dibayar berapa. Nah, itu kan kelihatan yang harus dibayar berapa, yang sudah dibayar melalui PPh pasal 25 berapa. Nah, kekurangannya ini nanti yang disetorkan. Ya, kalau kurang nanti dibayar menggunakan PPh pasal 29. Gitu ya. Kalau lebih itu bisa direstitusi menggunakan PPh pasal 28. Nah, jadi kelebihan ini bisa diminta kembali atau direstitusi ya, atau dikompensasikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi ketika misalnya tahun berikutnya mau bayar pajak tapi masih punya simpenan nih ya, atau masih punya kelebihan pembayaran, ya itu bisa dikompensasikan. Nah, selanjutnya asas pemungutan pajak. Nah, ini ada 3 asas. Yang pertama asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili, di sini negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini ya, jadi negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya. Jadi misalnya teman-teman punya penghasilan dari dalam negeri atau teman-teman kerja nih ya di Indonesia, kerja dapat penghasilan dikenakan pajak. Nah, teman-teman investasi di luar negeri atau punya aset di luar negeri dapat penghasilan. Nah, itu juga dikenakan pajak atas dasar asas domisili. Nanti perhitungannya PPh pasal 24. Nah, kemudian asas sumber. Asas sumber adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Contohnya, kalau misalnya teman-teman nanti suatu saat misalnya menggunakan jasa dari luar negeri, jasa apa ya? Misalnya jasa arsitek gitu ya dari luar negeri. Nah, kemudian bayar nih ke arsiteknya. Nah, itu kan uangnya dari Indonesia ya, kemudian dibayarkan ke luar negeri. Nah, ini akan dikenakan pajak di atas penghasilan yang diterima si arsiteknya tersebut.
ya nanti dikenakan namanya PPh pasal 26 gitu. Ya, jadi semua penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, ya kalau di sini kita berbicara Indonesia, nah maka akan tetap dikenakan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal si WP. Kemudian asas kebangsaan, bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan seseorang. Selanjutnya kita masuk pada sistem pemungutan pajak. Nah, ini untuk sistem pemungutan pajak ini ada 3 sistem ya, ada official assessment system, ada self assessment system, ada withholding system. Nah, kalau official assessment system ini sistem pemungutan pajak yang diberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, jadi di sini si WP ya atau wajib pajak itu diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri berapa besaran pajaknya. Itu contohnya misalnya PPh. PPh itu kan kita ngitung sendiri tuh. Ya, berapa penghasilan kita ya, kemudian kita ngelaporin tuh penghasilan kita berapa, kita ngitung sendiri pajak kita berapa, kita setor pajak kita berapa. Tuh, jadi yang menentukan adalah official. Ini official ya. Official itu ditentukan oleh pihak fiskus nih, mulai nggak fokus nih. Official assessment system itu ditentukan oleh pihak fiskus ya atau pihak pajak. Nah, ini jadi untuk pajak itu ditentukan oleh pihak pajaknya atau pihak fiskusnya ya. Contohnya PBB ya atau pajak motor, itu kan teman-teman tinggal nerima tuh berapa besaran pajaknya, teman-teman tinggal bayar. Gitu ya. Itu yang official ya. Judulnya juga official ya, kantor gitu kan, harusnya pihak WP-nya atau pihak pajaknya. Nah, kemudian ini baru yang self assessment system. Nah, ini untuk pemungutan pajak ini yang self assessment system itu memberi kewenangan kepada WP untuk menghitung sendiri berapa besaran pajaknya, ya, menentukan sendiri penghasilan apa saja yang dikenakan pajak, menyetorkan dan melaporkan. Kemudian ada withholding system. Ini memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh WP sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, kalau withholding system contohnya misalnya teman-teman kerja, nah kemudian dari pihak HRD-nya atau pihak penggajiannya itu sudah langsung menghitungkan berapa PPh yang harus dibayar oleh teman-teman ya, atau berapa PPh yang harus dipotong dari penghasilan teman-teman. Itu bisa. Atau misalnya teman-teman dapat orderan nih dari pemerintah ya. Nah, kemudian itu kan nanti ada namanya bendahara pemerintah ya, atau bendahara dinas atau bendahara. Nah, itu merupakan pihak yang juga memiliki kewenangan untuk menentukan berapa pajak yang harus kita bayarkan gitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Tuh ya, jadi kalau official itu ditentukan oleh pihak fiskusnya atau pihak pajaknya, self assessment system itu ditentukan oleh si WP-nya atau wajib pajaknya, kalau withholding system itu pihak ketiga yang menentukan ya berapa pajak yang harus kita bayar. Banyak ya, ini baru dasar-dasarnya aja, jadi mungkin nanti teman-teman bisa baca kembali ya untuk materi perpajakan ini, karena memang cukup banyak yang harus dibaca dan diingat-ingat gitu ya. Baik, kita masuk pada timbulnya hutang pajak. Nah, jadi kita masuk pada dasar timbulnya hutang pajak. Ini ada 2 ajaran terkait dengan timbulnya hutang pajak. Yang pertama adalah ajaran material. Hutang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini sesuai dengan penerapan self assessment system. Nah, jadi hutang pajak itu timbul karena adanya undang-undang pajak. Nah, kemudian ada ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pihak fiskus ya, atau pihak pajak atau pihak pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak. Nah, ajaran ini sesuai dengan penerapan official assessment system.
Baik, selanjutnya kita masuk pada kapan berakhirnya hutang pajak. Hutang pajak berakhir atau lunas kapan? Yang pertama adalah pada saat dibayar atau dilunasi. Nah, pembayaran dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh WP ke kantor penerima pajak. Nah, ini ya, jadi ketika pajak sudah dibayar, nah maka hutang pajaknya sudah selesai atau berakhir. Yang kedua adalah kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Nah, kayak tadi nih misalnya di akhir tahun ya ternyata pajak yang dibayar kelebihan. Nah, maka bisa dikompensasikan untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya. Kemudian ada daluarsa. Ini jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pajak tersebut dianggap lunas, dihapus atau berakhir. Kemudian ada pembebasan dan penghapusan. Ya, kewajiban pajak oleh WP tertentu dinyatakan dihapus oleh Fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata WP tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Contohnya ketika WP mengalami kebangkrutan. Ya, jadi misalnya si WP masih punya hutang pajak, tetapi setelah diselidiki ya atau diperiksa memang si WP sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar pajak tersebut ya atau mengalami bangkrut ya. Nah, maka pajaknya bisa dihapuskan. Baik, selanjutnya kita masuk pada tarif pajak. Nah, ini ada tipe-tipe tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap ini tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besaran dasar pengenaan pajak. Ya, misalnya bea materai, ya, materai berapapun misalnya kontrak yang ada di dalamnya, nilai materai kan akan selalu sama ya, 10.000 gitu kan. Kemudian ada tarif proporsional. Nah, ini tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar pula jumlah pajak yang terhutang. Misalnya PPN dan pajak pasal 26, pajak penghasilan pasal 26. Ini kena tarif proporsional. Jadi tarifnya sama, tapi tergantung dasar pengenaan pajaknya. Ya, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, ya maka pajak yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Ya, kayak tadi contohnya misalnya teman-teman beli sepatu nih harga 100.000, ya pajaknya PPN-nya 11%, berarti nanti kena 11.000 ya. Nah, kemudian teman-teman beli sepatu harga 1 juta, ya PPN-nya kena 110.000. Ya, jadi tarifnya sama, tetapi pembebanannya akan berbeda tergantung dasar pengenaan pajaknya. Kemudian ada tarif progresif. Nah, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya gitu. Jadi semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, ini tarifnya juga akan semakin naik. Ya, contohnya misalnya PPh. PPh itu untuk WPOP itu kan berjenjang ya. Jadi semakin tinggi pendapatan dari wajib pajaknya, ya maka akan dikenakan tarif-tarif di level berikutnya atau tahap berikutnya. Selesai. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan pada materi pagi hari ini ya, ini dapat disimpulkan bahwa pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini pajak berfungsi sebagai budgeter dan regulator. Nah, untuk sistem pemungutan pajak tadi ada 3 sistem ya yang digunakan, ada official assessment system, ada self assessment system, dan ada withholding system. Tuh ya teman-teman, untuk materi pada pagi hari ini nanti mungkin teman-teman bisa baca kembali ya di PowerPoint-nya. Untuk dasar-dasar perpajakan cukup banyak untuk di perpajakan, ini memang yang harus
baca dan diingat-ingat ya. Jadi nanti silahkan diulang kembali. Nah kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nanti bisa dengan dosen pengampu di cabang masing-masing. Itu mungkin untuk materi dari saya pada pagi hari ini. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada. Baik. Oke, baik. Ya. Baik Pak Iwan, nah nanti mungkin dibaca kembali aja ya. Mungkin ketika baca nanti muncul nih pertanyaan, oh ini apa ya, ini apa ya. Nah nanti lupa bisa didiskusikan atau ditanyakan di dosen masing-masing cabang teman-teman gitu ya. Baik, untuk perkuliahan pada pagi hari ini mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di kampus. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Iwan, Bu Pemi, Pak Miftah yang sudah mendampingi teman-teman di kampus-kampus cabang. Baik, untuk perkuliahan saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak.